Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 51. Sebenarnya Paul tidak ingin berselisih dengan keluarga Lois. Menghadapi kecurigaan Hartono, dia berusaha untuk menjelaskan secara perlahan. Berharap untuk tetap mempertahankan hubungan baik. Tapi, pengumuman proposal selanjutnya membuat permusuhan sudah tidak terelakkan. Teman-teman, di lingkaran bisnis kalian, kita menerima sebuah ajuan proposal baru lagi yang mengusulkan keluarga Zibrano untuk menggantikan salah satu posisi dari 5 pemimpin yang kosong karena keluarnya keluarga Lois. Dan pemungutan suara akan diselenggarakan dalam 1 jam. Aisyah menerima proposal itu. Sesuai prosedur, dia mengambil mikrofon dan memberitahu semua orang. Tapi pengumuman ini benar-benar membuat marah Hartono. Paul, akan kuingat kau. Kita pergi. Hartono sepenuhnya percaya dalam hatinya bahwa Paul yang diam-diam merencanakan pengkhianatan ini. Hartono, ini cuma salah paham. Paul ingin menjelaskan lagi, namun Hartono sepenuhnya mengabaikan Paul, karena dia sudah menentukan bahwa Paul adalah dalang di balik pengkhianatan keluarga Lois. Melihat Hartono memimpin keluarga Lois pergi dengan marah, Paul merasa dirugikan. Sepertinya dia yang dijadikan kambing hitam dari rencana pengkhianatan keluarga Lois itu. Aisyah, turun dulu. Siapa yang ajukan proposal barusan? Paul tidak bodoh. Mengajukan proposal semacam ini di saat kondisi seperti tadi jelas saja sudah mengadu domba kebencian antara keluarga Zibrano dan Lois. Ini apa ya? Kelvin yang ajukan. Kulihat akan menguntungkan keluarga Zibrano kita. Jadi langsung kubacakan saja. Aisyah masih muda dan tidak punya banyak pengalaman hidup. Dia awalnya berpikir ini menguntungkan, tapi tak sadar kalau sudah dimanfaatkan. Sadar. Jadi kambing hidup. Paul sangat marah. Kelvin ini licik sekali. Ada dukungan tuan muda misterius dari balik layar. Dan yang jadi kambing hitam justru dirinya. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Aisyah lumayan pintar, sehingga langsung mengerti begitu berpikir sejenak. Tapi nasi sudah menjadi bubur, jadi apa boleh buat? Kita pulang dan bersiap untuk menghadapi balas dendam dari keluarga Lois. Paul sekarang juga pusing dengan masalah ini. Dia hanya bisa berharap semuanya berjalan seperti yang dikatakan tuan muda misterius itu, yaitu mereka akan dapat bantuan dari Highfield Group. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Zibrano sendiri, meski sanggup menahan pembalasan keluarga Lois, tapi kerugiannya pasti akan sangat besar. Ayah, kita nggak nunggu pemungutan suara dulu. Bukannya posisi pemimpin aliansi bisnis ini selalu diidamkan sama ayah? Aisyah menyadarkan Paul yang sedang marah. Oh iya, aku sudah lama mau menduduki posisi ini. Paul berbalik lagi. Awalnya dia berencana untuk membantu keluarga Lois untuk mengeluarkan dan menggantikan posisi Kelvin sebagai salah satu dari 5 pemimpin. Tapi sekarang, justru menggantikan posisi keluarga Lois. Ini benar-benar di luar dugaannya. Setelah pemungutan suara selesai, keluarga Zibrano memenangkan posisi salah satu dari 5 pemimpin dengan presentasi suara terbanyak. Itu sudah dianggap mendapatkan posisi yang dia inginkan, tapi justru menimbulkan sebuah masalah besar yang cukup membuatnya sakit kepala beberapa waktu ini. Melihat semuanya sudah beres, Erwin berencana untuk pulang dulu. Lina, ayo pulang. Main ke rumah aja yuk. Akan kumasakkan makan malam buatmu. Lina memeluk Erwin dengan tatapan yang berbinar dan penuh kasih sayang. Erwin mau setuju, tapi kaki Lina tiba-tiba saja memotong percakapan itu. Erwin, omonganku sedikit kasar tadi, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Gimana kalau aku jadi tuan rumah saja malam ini? Ajak juga Harry, Lucas, dan Kelvin juga. Kita semua makan bersama. Karena kita sudah melewati masa-masa sulit seperti ini bersama-sama. Jadi bisa dikatakan kita ini berteman. Pertama-tama Rick ingin meminta maaf kepada Erwin. Karena tadinya dia bilang menyesal sudah menjalin hubungan dengan Erwin. Dan sekarang, hasilnya sudah keluar, jadi dia merasa sedikit bersalah pada Erwin. Selain itu, dia juga menerima kartu emas berlian dari Erwin yang membuatnya semakin tidak enak.
Yang kedua, Rick ingin berkenalan dengan Calvin dan Harry. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang di lingkaran bisnis, terutama Calvin, baik di organisasi atau di aliansi bisnis. Calvin ini punya kekuasaan tinggi, jadi pasti akan sangat membantu di masa depan. Ulasan ini bagus. Seperti yang dikatakan, kita sudah melewati masa sulit bersama. Jadi bisa dianggap orang sendiri di selatan kota. Harry juga berdiri dan menyetujui usulan ini. Karena bertambah satu teman itu akan sangat membantu bisnis mereka ke depannya. Oke, sudah kita putuskan. Lina, kamu juga harus ikut. Kalau tidak, Erwin tak mau ikut. Lucas juga berkata dengan kuat di sebelah. Dia juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman bisnis ini di selatan kota. Karena akan jauh lebih mudah lagi kalau dia ingin membuka usaha di selatan kota ke depannya. Erwin menghela nafas. Karena orang-orang ini benar-benar melakukan segalanya untuk mengajaknya makan bersama. Tapi Erwin tetap setuju. Ibu Lina, kedua bibi Lina, kedua sepupu Lina juga ikut. Kedua sepupu Lina ini cukup cantik. Hanya saja mereka memandang rendah Erwin yang dari pedesaan. Dan lebih tertarik dengan pemuda kaya. Saat makan, Rick sangat kagum dengan Erwin. Karena dia adalah yang paling tua di sini. Jadi penilaiannya terhadap seseorang lebih akurat. Erwin, kakek dukung hubunganmu sama Lina. Jangan pedulikan apa yang dibilang ibunya. Kata Rick sambil melirik putri keduanya, Mary. Dan diam-diam memperingatkan Mary dengan matanya. Mary berkecil hati. Memang apa yang baik dari seorang anak miskin dari pedesaan? Putri dan suaminya berada di pihak Erwin, dan sekarang bahkan ayahnya juga. Erwin tidak mengatakan apapun, tetapi Lina justru senang duluan. Makasih kakek, ketungan anggur buat kakek ya. Lina berkata sambil menuangkan anggur untuk Rick. Reaksi Lina membuat semua orang tertawa, dan setelah Lina menyadari itu, dia tersipu malu hingga wajahnya memerah. Setelah minum dan makan, Calvin dan Harry pulang terlebih dulu, sehingga menyisakan seorang diri dan juga Rick, yang berkata dengan ekspresi serius setelah berdaham. Karena di sini tinggal orang sendiri, aku mau umumkan satu hal penting, yaitu tentang pewaris perusahaan, bahan bangunanku. Berbicara tentang ini, masing-masing dari 3 putri Rick menjadi bersemangat. Rick tak punya putra, dan hanya punya 3 putri. Seiring bertambahnya usia, Rick seharusnya sudah mencapai usia pensiun, tapi masalah pewaris belum terselesaikan sampai sekarang. Dan ketiga putrinya juga sudah sangat menantikan ini. Tahun ini, aku sudah 76. Seharusnya sudah usia pensiun. Tapi sayang sekali, nasib tak sesuai yang diharapkan. Rick menghela nafas sedih karena tak punya seorang putra. Di zamannya, dia bisa menjalankan sebuah perusahaan bahan bangunan di selatan kota, hingga menjadi nomor 1 tanpa seorang putra. Dan sudah merupakan sebuah hal yang tak mudah untuk dilakukan. Beberapa orang mendengarkan dengan tenang, terutama Mary dan kedua saudara perempuannya. Baru-baru ini, ada proyek real estate di barat kota, yang kayaknya ada di Jakarta. Namanya Real Estate West Garden. Mereka beli sebidang tanah besar di barat kota, dan sudah siap untuk mengembangkan proyek real estate ini. Rick berhenti sejenak. Kudengar, mereka belum menandatangani kontrak dengan pemasok bahan bangunan manapun. Dan pesanan proyek ini setidaknya lebih dari 2 triliun rupiah. Jadi kali ini, kalau salah satu dari kalian bertiga bisa menandatangani kontrak ini, maka aku akan mengangkatnya sebagai CEO perusahaan bahan konstruksiku. Dan juga akan kuberi 10% saham sebagai hadiah tambahan. Setelah mendengar ini, ketiga putrinya terkejut karena tak menyangka bahwa Rick akan serius kali ini. Jangan khawatir ayah, aku pasti akan mendatangani kontrak ini. Kakak perempuan tertua, Meisha, langsung menjamin itu. Mary dan Mayda juga tak mau kalah. Erwin mengerutkan kening saat mendengar ini. Real Estate West Garden ini pemiliknya seperti dari industri Smith mereka di kota Jakarta. Apa sekarang proyeknya sudah sebesar ini? Bagian selatan kota tidak damai beberapa hari ini. Perselisihan keluarga Zibrano dan Lois sangat sengit di berbagai bidang. Dan bahkan,
Berita tentang karyawan kedua keluarga itu yang berkelahi satu sama lain menjadi berita utama lokal di selatan kota, sehingga menjadi topik pembicaraan masyarakat setempat. Namun, keluarga Zibrano menggunakan kekuatan aliansi bisnis selatan kota untuk memobilisasi kekuatan keluarga lain untuk mengepung dan menekan keluarga Lois. Sehingga keluarga Lois kewalahan. Jumlah orang yang mendukung mereka juga semakin sedikit. Sepertinya tidak akan lama lagi bagi keluarga Lois untuk diusir dari selatan kota. Erwin duduk di sofa pagi-pagi sekali dan sangat senang saat menonton berita tentang perselisihan keluarga Zibrano dan Lois. Sepertinya pria dinafkahi wanita ini gak mungkin bisa provokasi aku lagi. Tuan Muda, Tuan Demon menelpon dan bilang bahwa sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk melancarkan serangan terhadap keluarga Lois. Apakah Anda ingin mengerahkan semuanya? Anita datang dan bertanya kepada Erwin sambil membawa telepon. Kerahkan saja. Ikut campur di saat seperti ini bakal dapat banyak keuntungan. Setelah berpikir sejenak, Erwin menelpon Andy yang merupakan penanggung jawab Jack Private Club dan menyuruhnya untuk memblokir semua jalur pinjaman, pembiayaan, dan jalur keuangan lainnya milik keluarga Lois. Dan jangan biarkan lembaga keuangan manapun untuk mendanai keluarga itu. Setelah semua ini selesai, Erwin baru berhenti karena keluarga Lois ini berani macam-macam dengan orang-orang di sekitarnya. Maka Erwin tak mungkin membiarkannya begitu saja. Ngomong-ngomong Anita, bantu aku cari tahu perusahaan real estate West Garden. Itu punya grup mana di Jakarta? Dan siapa penanggung jawabnya? Erwin ingin memastikan apakah perusahaan real estate West Garden ini milik industri Smith keluarganya. Dan sekalian cari tahu penanggung jawabnya agar bisa membantu masalah keluarga Lina. Baik Tuan Muda, tolong tunggu sebentar. Anita menjawab dan pergi secepatnya. 1 jam kemudian Anita berjalan kembali dengan sebuah dokumen. Tuan, perusahaan real estate West Garden itu milik perusahaan Virtus Group di kota Jakarta. Dan Virtus Group ini milik industri Smith yang ada di Jakarta. Sedangkan untuk penanggung jawabnya adalah seorang wanita bernama Gania Hamlet yang baru berusia 30-an, yang merupakan seorang CEO wanita yang sangat hebat. Dan dia adalah didikan langsung oleh bos besar industri Smith. Bisnisnya sudah berkembang pesat hingga ke beberapa kota di sekitar kota Jakarta. Erwin mengangguk. Ternyata Gania ini wanita hebat didikan ayahnya. Tak heran, kecepatan ekspansi bisnisnya bisa begitu cepat sampai ke kota Bandung. Wanita hebat ini lumayan juga. Kasih aku kontaknya. Erwin tiba-tiba menjadi penasaran terhadap wanita ini. Tak berpikir bahwa wanita ini mungkin bisa berguna saat diperlukan nanti. Sore harinya Lina menelpon dan mengajak Erwin untuk makan bersama di rumahnya. Erwin mau menolak tapi tak bisa. Lina selalu mengajaknya makan bersama di rumah mereka. Sebenarnya terkadang itu bukan maksud Lina, tapi ayah Lina yang terus mendesak agar mengajak Erwin datang ke rumah mereka untuk makan bersama. Saat Erwin tiba di rumah mereka, Mary tampak sedang bingung dengan kontrak bahan bangunan yang perlu dia dapatkan dari perusahaan real estate West Garden. Sebelumnya dia sudah pernah pergi ke perusahaan real estate West Garden itu untuk diskusi tentang kerjasama, tapi selalu ditolak berulang kali. Pada saat yang sama, dia juga menyadari kalau bukan mereka bertiga saudari saja yang ingin bekerja sama dengan perusahaan real estate West Garden. Tapi banyak juga perusahaan bahan bangunan lokal di barat kota lainnya, sehingga itu membuatnya merasa cemas dan stres. Erwin, udah datang ya? Ayo cepat masuk. Lukas sudah menunggu di depan pintu untuk menyambut kedatangan Erwin. Melihat Erwin datang, sikap Lukas yang seperti menjilat muncul lagi. Lina juga dengan senang hati datang untuk memeluk Erwin. Ketika Mary melihat ini, dia tidak senang untuk sementara waktu, tapi dia sudah terlalu malas peduli. Mary tampak sedih sepanjang waktu saat makan malam, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak mau menyerah seperti ini. Lukas, kamu punya kenalan di perusahaan real estate West Garden ya? Lukas berpikir sejenak dan berkata, perusahaan real estate West Garden berpusat di Jakarta.
dan merupakan perusahaan milik Virtus Group. Mana mungkin aku punya kenalan di sana. Ku dengar CEO mereka itu seorang wanita hebat. Jadi mau dapat kerja sama kontrak dengan mereka hanya dengan perusahaan bahan bangunan kecil kita sepertinya mustahil. Lukas juga sudah menyelidiki latar belakang perusahaan real estate Westgard dan sejak awal, dan merasa mustahil untuk menandatangani kontrak kerjasama senilai 2 triliun dengan mereka. Selain itu, ada banyak perusahaan material konstruksi yang besar di barat kota. Jadi mau menandatangani kontrak ini di wilayah mereka itu suatu hal yang tak mudah. Setelah mendengar ini, Mary menghela nafas diam-diam. Sepertinya aku hanya bisa cari beberapa teman di barat kota. Tepat ketika Mary sedang pusing, grup obrolan keluarganya tiba-tiba masuk pesan kabar baik dari kedua saudarinya. Mengatakan bahwa berkat koneksi keluarga pacar putri mereka sudah berhasil menghubungi orang-orang atasan perusahaan real estate Westgard. Dan itu membuat Mary terperangah. Lina, lihat pacar sepupumu yang kaya dan berkuasa. Mereka juga sudah mendapatkan koneksi orang-orang atasan real estate Westgard. Itu seperti pacar miskin yang tak berkuasa. Pada saat kritis ini malah tak bisa bantu apa-apa. Mary adalah seorang wanita yang suka menyombongkan keunggulan, terutama di depan kerabatnya. Dia sangat takut dibandingkan dengan orang lain. Tapi sekarang kabar itu membuatnya mengeluh lagi. Sambil berbicara, dia juga melirik Erwin dengan jijik dan semakin tak suka dengan Erwin. Ma, kita cukup jalani punya kita sendiri saja. Ngapain sih bandingin sama orang lain? Lina sangat tidak nyaman dengan sikap sombong ibunya yang selalu membanding-bandingkan. Bahkan sampai membanding-bandingkan kekasihnya dengan kekasih orang lain. Manusia hidup hanya demi ini. Mary menjadi semakin marah. Apalagi, hal ini melibatkan pewaris perusahaan kakekmu. Mana mungkin aku tak kesal. Ketika Erwin melihat ini, dia tak bisa menahan diri dan menghela nafas. Ibu Lina ini benar-benar terlalu kompetitif dan mau lebih baik daripada yang lainnya dalam segala hal. Tante, aku punya kenalan di perusahaan real estate Westgard. Jadi mau bantu? Erwin ingin sedikit membantu Mary, tetapi Mary justru tak memberi tanggapan ramah sama sekali. Memangnya kenalan seperti apa yang orang miskin kayak kamu itu punya di sana? Tukang bersih-bersih atau karyawan biasa? Apa gunanya punya kenalan kayak gitu? Memangnya tak bicara saat tanda tangan kontrak nanti? Mary menghina tanpa ampun. Gimana kalau punya hak bicara? Erwin berkata dengan senyum sudut di mulutnya. Kalau punya? Mary mengalihkan pikirannya dan berkata, kalau kamu bisa cari orang buat bantu aku tanda tangan di kontrak ini, aku tak akan keberatan tentang hubunganmu sama Lina lagi ke depannya. Tapi kalau kamu tak bisa, cukup tinggalkan putriku. Mary diam-diam bangga pada dirinya sendiri, karena dia selalu memandang rendah Erwin yang merupakan anak miskin dari pedesaan. Jadi lumayan bagus kalau bisa mengambil kesempatan ini untuk mengusir Erwin dari putrinya. Ma, ini gak adil. Lina sangat cemas. Dia yang duluan, apa salahku? Lagi pula, setuju atau tidak itu tergantung dia juga. Kata Mary dengan sikap tak kenal ampun. Oke, aku setuju. Erwin tersenyum di sudut mulutnya. Dia juga merasa Ibu Lina ini sangat mengganggu. Jadi sepertinya sudah waktunya menutup mulut wanita ini. Bersemu.